Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul Analisis Biaya dan Manfaat. Dosen pengampu Ibu Yulia Maris Herdianti ME selaku dosen mata kuliah Analisis Keuangan Negara. Dengan anggota kelompok yang pertama Nur Nazilatul Falah dengan NIM belakang 139, 2 Rika Nur Awalin Fitriana Sari dengan NIM belakang 150, 3 Risma Rizkian Amalia dengan NIM belakang 153, 4 Wela Nurfira Herlinda dengan NIM belakang 169, 5 Dinda Lulu Lutfia dengan NIM belakang 182. Dengan subbab pembahasan 1. Kriteria investasi, 2. Instrumen analisis manfaat dan biaya, 3. Macam manfaat dan biaya suatu proyek, 4. Mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek, 5. Mengenal dan mengukur biaya suatu proyek, 6. Menentukan waktu dan biaya diskonto, 7. Analisis resiko. Kriteria investasi. Kurva biaya marginal atau marginal cost merupakan garis horizontal karena dianggap bahwa tambahan biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan pemerintah adalah tetap, yaitu sebesar 10 per unit. Pada gambar slide di berikut ini, gambar ini menunjukkan bahwa titik A menunjukkan manfaat yang maksimal atau bisa disebut dengan marginal benefit. Titik B menunjukkan tambahan manfaat yang lebih rendah dan sama dengan tambahan biaya. Sedangkan titik C yaitu tambahan manfaat yang sama dengan 0. Dan di sebelah kanan C, tambahan manfaat adalah negatif. Jadi, tampak di sini adanya law of diminishing marginal benefit atau bisa disebut dengan hukum tambahan manfaat yang semakin menurun. Materi yang kedua yaitu instrumen analisis manfaat dan biaya. Pada materi ini membahas 4 poin. Poin yang pertama yaitu nilai sekarang neto. Menghitung nilai sekarang bersih atau net present value NPV yaitu dengan cara mengurangi nilai manfaat total dengan nilai biaya total yang semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Rumusan NPV telah dikembangkan dan disebut NPV yang diperluas atau Extended Net Present Value yang dapat dinyatakan seperti pada rumus yang ada pada gambar slide berikut. Poin yang kedua yaitu rasio manfaat terhadap biaya atau B/C ratio. B/C lebih dari 1, maka proyek atau kegiatan dinyatakan layak dan sebaliknya. Bila kegiatan atau proyek tertentu memiliki B/C kurang dari 1, maka proyek dinyatakan tidak layak. Rumusan untuk menghitung B/C ratio ini ada pada slide PPT berikut. Poin yang ketiga yaitu kriteria hasil usaha. Analisis IRR dimaksudkan untuk menentukan nilai tingkat diskonto atau tingkat hasil usaha yang diharapkan dari suatu proyek tertentu dan yang dapat membuat NPV sama dengan 0. Semakin tinggi nilai IRR akan semakin baik manfaat proyek tersebut. Rumus untuk menghitung IRR ada pada slide PPT berikut ini. Poin yang keempat yaitu konflik antara NPV dan IRR. Antara NPV dan IRR dapat terjadi konflik sebagai dasar pengambilan keputusan karena dapat terjadi perhitungan dengan hasil yang berbeda, tergantung pada tingkat bunga yang berlaku. Fitur yang ketiga adalah macam manfaat dan biaya suatu proyek. 1. Manfaat real. Manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang dan tidak diimbangi oleh hilangnya dari pihak lain. Lalu ada biaya real. Biaya real adalah biaya yang sebenar-benarnya ada dalam masyarakat dan tidak diimbangi oleh pengurangan beban biaya dari pihak lain. Yang kedua yaitu manfaat dan biaya langsung dan tak langsung. Manfaat dan biaya langsung adalah manfaat dan biaya yang dekat dengan tujuan utama dari proyek tersebut. Sedangkan manfaat dan biaya tak langsung adalah hasil dari sampingan dari proyek tersebut. Yang ketiga yaitu manfaat dan biaya yang dapat diraba dan tidak dapat diraba. Yang dimaksud diraba di sini adalah sesuatu yang dapat dinilai di pasaran. Yang keempat, manfaat dan biaya internal dan eksternal. Internal di sini apabila suatu proyek tersebut dapat menghasilkan manfaat dan biaya yang ada di dalam kabupaten itu sendiri. Sedangkan eksternal adalah
manfaat dan biaya tersebut dihasilkan di luar kabupaten itu. Tahap yang keempat adalah mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Yang pertama, menentukan dampak proyek, barang dan jasa apa yang diperoleh dari proyek tersebut. Yang kedua, menentukan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Untuk itu, digunakan pendekatan sebesar nilai rupiah secara maksimum. Orang-orang bersedia membayarnya karena memanfaatkan proyek-proyek tersebut. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenal dan mengukur biaya proyek. Konsekuensi dari adanya suatu proyek adalah beban serta pengorbanan yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Penggunaan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek akan mencakup pola opportunity cost, dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Sekalipun dalam menghitung biaya dalam suatu proyek jauh lebih mudah daripada dalam menghitung manfaat, namun tetap tidak terlepas dari adanya kesulitan. Misalnya timbul perhitungan ganda. Suatu proyek mungkin memiliki dampak terhadap suatu daerah tertentu, sedangkan proyek lain juga mempunyai dampak terhadap daerah tersebut. Dalam menghitung biaya suatu proyek, biasanya hanya diperhatikan lokasi di mana proyek itu berada. Namun sesungguhnya, biaya ini tersebar ke seluruh perekonomian. Misalnya, jika pembiayaan proyek tersebut diambilkan dari pajak, sedangkan pajak itu akan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian secara makro. Maka, jika biaya suatu proyek diperhitungkan juga secara makro, akan timbul kesulitan dalam memperkirakannya. Selanjutnya yaitu menentukan waktu dan bunga diskonto. Manfaat suatu proyek biasanya akan diterima beberapa tahun setelah proyek itu selesai, dan proyek itu akan selalu memberikan jasa yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga atau discount rate, dan juga menentukan umur proyek tersebut. Biasanya untuk proyek yang horizon waktu panjang diasumsikan tingkat diskonto sama dengan bunga dan tetap untuk jangka panjang. Konsep time value of money atau juga disebut ekonom sebagai positive time preference menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi nilainya bila dibandingkan di masa mendatang. Time value of money sangat berkaitan erat dengan konsep diskonto yang ada dalam teori modal dan investasi. Secara praktis digunakan sebagai alat evaluasi proyek maupun keputusan investasi. Misalnya, net present value, cost benefit analysis, IRR, dividend modal dalam asset evaluation. Diskonto dalam positive time preference biasanya didasarkan pada tingkat bunga yang dirumuskan sebagai future value sama dengan present value dikali 1 plus IN, di mana future value adalah nilai uang di masa yang akan datang, present value adalah nilai uang masa sekarang, I sebagai tingkat suku bunga, dan N adalah waktu. Untuk sebab selanjutnya tentang analisis resiko. Adapun perbedaan dari resiko dan ketidakpastian. Resiko itu memiliki nilai probabilitas, sedangkan ketidakpastian itu tidak diketahui probabilitasnya. Adapun seorang pengambil keputusan dapat memiliki sifat suka terhadap resiko, memiliki sifat menghindari resiko, dan juga memiliki sifat netral terhadap resiko. Adapun di bawah ini terdapat tabel, yaitu diketahui sebuah proyek memiliki daftar aliran manfaat, yaitu yang terdapat pada PowerPoint pada tabel berikut ini. Untuk selanjutnya, terdapat soal yaitu yang A, hitunglah NPV masing-masing proyek dengan suku bunga 8%, dan yang B, mana yang akan dipilih jika premi risiko 2% untuk proyek A dan 6% untuk proyek B. Adapun jawabannya, yang A, NPV proyek A dan B pada tingkat bunga 8% dan bebas risiko adalah
terdapat rumus NBVA sama dengan N sigma T sama dengan 1 RT per 1 plus R pangkat T min CO. Untuk selanjutnya yaitu cara penghitungannya. Menggunakan rumus yang sudah tertera pada PowerPoint dengan NBVA dengan jumlah 10.230,66 US dollar dan NPVB 32.056,50 US dollar. Dan yang B, soal B, dengan premi resiko 2%, maka tingkat diskonto disesuaikan menjadi 8% ditambah 2% sama dengan 10% untuk tingkat bunganya. Untuk proyek B, dengan premi resiko 6%, maka tingkat diskonto disesuaikan menjadi 8% ditambah 6% sama dengan 14%. Maka, sekalipun proyek B memiliki resiko lebih besar daripada proyek A, namun NBV-nya masih lebih tinggi dibanding NBV proyek A. Ini berarti sebagai seorang pengambil keputusan akan memilih proyek B dibanding proyek A. Mangkrak ditentukan nilai proyek jembatan Pamurian Sukabumi terlalu rendah. Pembangunan aplikasi jembatan Pamurian di badak ruas jalan nasional Bogor Sukabumi belum tukar rampung. Antara menyisakan kendala batas sesuai keterangan tertulis data papan nama proyek waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung 191 hari. Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Sukabumi Baikun mengatakan keberhasilan pelaksanaan suatu proyek secara umum akan tergantung pada planning, actuating, dan controlling, dan kesuksesan proyek diukur dalam 8 ketepatan. Baikun menambahkan karena seluruh unsur berpengaruh terhadap biaya, sehingga dalam perencanaan perlu analisa harga satuan pekerjaan di mana HAHSP dimaksud telah tertuang dalam Standar Nasional Indonesia, di mana AHSP akan tergantung pada spesifikasi teknis, alat, metode, dan tenaga kerja. Menurut Baikun, pemenang proyek dari unsur penawaran harga sebetulnya ada batas biaya penawaran terendah, yang secara umum biaya terendah adalah 90% dari HPS. Suatu contoh pada proyek penggantian jembatan Pamurian, nilai HPS adalah 24.760.367.100.000 rupiah. Sehingga penawaran harga terbaik sebagai pemenang dari parameter penawaran harga adalah 90% dari 24.760.367.100.000 rupiah, atau sebesar 22.234.368.590.000 rupiah. Pemenang tender dengan biaya proyek sebesar 18.049.669.000 rupiah, atau 75%, artinya 25% lebih rendah dari HPS, harusnya tidak lolos kualifikasi apabila mengacu pada ketentuan biaya terendah. Tambah Baikun, proyek harus ditentukan batas biaya penawaran terendah. Gantangan kelompok tentang berita tersebut. Analisis manfaat dan biaya merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui manfaat dan biaya serta kelayakan suatu proyek, sehingga keuntungan ataupun kepentingan dapat diketahui dengan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan didapat. Suatu proyek dikatakan layak apabila rasio perbandingan antara manfaat dengan biaya lebih besar dari 1, dan dalam melaksanakan analisis diusahakan untuk menilai manfaat dan biaya
dalam bentuk satuan mata uang. Keberhasilan suatu proyek secara umum tergantung pada planning, actualizing, dan controlling, dan diatur dalam 8 ketetapan, yaitu tepat biaya, tepat waktu, tepat mutu, tepat aturan, tepat lingkungan, tepat keamanan, tepat manfaat, dan tepat fungsi. 8 ketetapan ini sangat berpengaruh terhadap biaya, sehingga sangat perlu perencanaan dalam hal analisis harga satuan pekerjaan, di mana AHSP akan tergantung pada spesifikasi teknis, alat, metode, dan tenaga kerja. Jadi dalam proses pembuatan proyek jembatan di Sukabumi ini tidak berhasil disebabkan tentang pandangan bahwa penawaran harga terendah adalah pemenangnya. Pandangan ini sangat tidak tepat karena dengan memenangkan tender dengan penawaran terendah akan dilakukan ketercapaian 8 unsur suatu proyek layak dijalankan. Secara umum, batas biaya penawaran terendah adalah 90% dari HBS, sehingga jika pemenang tender nilainya di bawah batas biaya penawaran terendah seharusnya tidak lolos kualifikasi. Menentukan batas biaya penawaran terendah diperlukan karena apabila biaya proyek lebih rendah melebihi batas maksimal biaya terendah, akan diragukan apakah proyek tersebut dapat diselesaikan. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.